Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah interaksi obat dari kelas K3 Stikes Mandala Waluyo Kendari. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai interaksi obat imunosupresan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu interaksi obat. Jadi, interaksi obat adalah interaksi yang terjadi antara obat dengan obat lain, obat dengan makanan, dan juga obat dengan zat kimia lain yang dapat mencegah obat melakukan efek yang diinginkan. Selain itu, interaksi obat juga dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan, di mana terjadinya interaksi obat ini dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan obat dalam menyembuhkan penyakit dan juga meningkatkan efek samping obat sehingga dapat terjadi toksik pada tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu imunosupresan. Jadi, imunosupresan adalah kelompok obat yang digunakan untuk menekan respon imun seperti mencegah penolakan transplantasi. Misalnya, ketika seorang pasien menerima transplantasi organ, maka sel-sel darah putih yang ada dalam tubuh akan mencoba menolak organ tersebut. Nah, sehingga dibutuhkan obat imunosupresan yang cara kerjanya menekan sistem kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah sel-sel darah putih yang mencoba untuk menolak organ tersebut. Obat imunosupresan ini dapat juga mengatasi penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Nah, padahal dalam kondisi normal, sistem kekebalan tubuh seharusnya dapat menjaga tubuh dari serangan luar seperti bakteri maupun virus penyebab penyakit. Nah, sehingga dibutuhkan obat imunosupresan yang cara kerjanya menekan sistem kekebalan tubuh sehingga dapat mengurangi terjadinya peradangan dan juga kerusakan organ lebih lanjut. Selain itu, obat imunosupresan dapat juga mencegah hemolisis resus dan neonatus. Hemolisis resus merupakan kelainan yang terjadi pada bayi yang baru lahir akibat perbedaan golongan darah resus antara si ibu dan juga si bayi. Nah, sehingga bayi yang baru lahir tersebut akan mudah mengalami penyakit kuning dan juga anemia atau kekurangan darah. Sehingga dibutuhkan obat imunosupresan yang dapat mencegah sistem imun pada si ibu untuk membentuk antibodi terhadap resus. Selanjutnya masuk pada penggolongan penyakit imun. Nah, penyakit yang patogenisnya dapat dijelaskan berdasarkan reaksi imunogenik dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama ada akibat antigen eksogenik. Antigen eksogen adalah antigen atau zat asing yang berasal dari luar di mana penularannya dalam bentuk mikroorganisme, obat-obatan ataupun polutan yang bertanggung jawab pada suatu spektrum penyakit pada manusia. Contohnya itu seperti asma bronkial dan juga urtikaria. Kemudian yang kedua ada antigen homolog. Nah, antigen homolog ini adalah antigen yang secara genetik diatur oleh determinan antigenik yang membedakan antara individu spesies tertentu dari individu lain dengan spesies yang sama. Biasanya terdapat pada sel-sel darah putih, sel-sel darah merah, kemudian pada trombosit dan juga protein. Nah, contohnya itu seperti reaksi transfusi darah dan juga reaksi penolakan pada bedah cangkok. Yang ketiga ada akibat antigen autolog atau autoimun. Nah, antigen ini merupakan komponen tubuh itu sendiri. Misalnya seperti antigen-antigen spesifik pada imunoglobin, yaitu seperti lupus, kemudian tiroiditis dan juga glomerulonefritis. Adapun mekanisme kerja dari obat imunosupresan yaitu mendepresi sistem imun pasien dengan berbagai cara, antara lain mengganggu berbagai tahapan aktivasi dari sistem imun, menginhibisi sintesis RNA dan DNA, menghambat fungsi dan proliferensi dari sel imun, serta menghambat dari aktivitas sel T, lalu terjadinya penurunan jumlah produksi berbagai macam sitokin. Mekanisme ini terjadi dengan menggunakan beberapa obat dari golongan obat imunosupresan. Yang pertama itu azathioprin,
methotrexat, siklofosfamid, golongan obat kortikosteroid, anti-CD3, antagonis reseptor IL-2, dan antagonis reseptor IL-6. Golongan obat selanjutnya yaitu penghambat kalsineurin. Di antaranya ada siklosporin dan tacrolimus. Siklosporin merupakan peptida siklik non-ribosomal yang terdiri dari 11 asam amino dan diisolasi dari jamur tanah. Siklosporin ini ditemukan pada Januari 1972 di Norwegia. Lanjut mekanisme kerja siklosporin, yaitu siklosporin berikatan dengan protein sitosolik siklopilin atau imunopilin pada limfosit, terutama limfosit T. Nah, ikatan kompleks antara siklopilin dan siklosporin akan menghambat kalsineurin. Kalsineurin ini bertanggung jawab dalam transkripsi interleukin 2. Di samping itu juga, siklosporin dapat menghambat sintesis serta sekresi sitokin atau interleukin, sehingga secara keseluruhan dapat menghambat fungsi efektor dari limfosit T. Kemudian efek samping dari siklosporin yaitu dapat menyebabkan ADR, yaitu pada pemberiannya dapat mengakibatkan ADR atau reaksi obat yang merugikan. Caranya hiperplasia gusi, hipertensi, gangguan ginjal atau nefrotoksik, dan keracunan hati atau hepatotoksik, termasuk juga peluang terjangkitnya jamur dan virus. Kemudian yang kedua ada tacrolimus yang ditemukan pada tahun 1987 oleh tim peneliti di Jepang. Bagaimana halnya siklosporin, tacrolimus berasal dari jamur tanah yang diproduksi oleh bakteri Streptococcus tubaensis. Oleh karena juga dikenal sebagai scuba macrolide immunosupresan atau FK506. Pertama kali disetujui oleh FDH, tacrolimus ini digunakan sebagai imunosupresan pada transplantasi hati. Kemudian mekanisme kerja dari tacrolimus ini bekerja dengan menurunkan atau mengurangi aktivitas peptidil propil isomerase dengan cara mengikat FKPB12 menggunakan FK506 sebagai protein pengikat membentuk kompleks baru FKPB12 FK506, dan selanjutnya kompleks ini menghambat kalsineurin, jadi dapat memperlambat transduksi signal limfosit T dan transkripsi interleukin 2. Walaupun mekanismenya sama dengan siklosporin, tetapi kejadian reaksi akut dari tacrolimus ini lebih kecil dibandingkan dengan siklosporin. Lanjut, efek samping dari tacrolimus ini pada pemberian per oral maupun intravena dapat menimbulkan efek samping diantaranya pandangan kabur, hepatotoksik, nefrotoksik atau gangguan ginjal, tremor atau kejang, hipertensi, hipermagnesemia, diabetes mellitus, lemah badan, insomnia, dan neuropati atau kematian sel. Nah, bagi penderita infeksi jamur dapat meningkatkan risiko keparahannya dikarenakan adanya virus myeloma. Penggolongan obat sitotoksik yang pertama yaitu astioprin. Obat astioprin memiliki mekanisme kerja yaitu metabolit golongan purin yang merupakan prekursor 6-MP, di mana astioprin dalam tubuh diubah menjadi 6-MP yang merupakan metabolit aktif dan bekerja menghambat sintesis de novo purin dan terbentuklah tio-IMP. Selanjutnya diubah menjadi tio-GMP, kemudian tio-GTP. Interkalasi tio-GTP dalam DNA akan menyebabkan kerusakan DNA. Efek samping dari obat astioprin. Obat astioprin memiliki efek samping yaitu dapat menghambat proliferasi sel-sel yang cepat tumbuh seperti mukosa usus dan sumsum tulang. Dengan akibat leukopenia dan trombositopenia, ruam kulit, mual muntah, serta diare. Bahkan pernah dilaporkan bahwa hepatotoksisitas dengan peningkatan enzim transaminase dan kolestasis
dapat menimbulkan efek samping lain yaitu peningkatan resiko infeksi dan efek mutagenisitas dan karsinogenisitas. Penggolongan obat sitotoksik yang kedua yaitu mycophenolate mofelit. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu derivat semi-sintetik asam mycophenolate. Penggolongan obat sitotoksik yang kedua yaitu mycophenolate mofelit. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu derivat semi-sintetik asam mycophenolate, di mana asam mycophenolate adalah penghambat kuat inosin monofosfat dehidrogenase, yaitu enzim penting pada sintesis de novo purin. Limfosit B dan T tergantung pada enzim ini untuk sintesis purin, sehingga obat ini menghambat aktivitas limfosit B dan T, di mana mycophenolate menekan proliferasi limfosit dan pembentukan antibodi oleh sel B. Obat ini juga menghambat penolakan transplantasi ginjal, memperpanjang penerimaan transplantasi, dan mengurangi penolakan akut dan kronik. Efek samping dari obat ini yaitu dapat menimbulkan mual muntah, diare, sakit perut, dan juga mielosupresis. Golongan obat sitotoksik siklofosfamid. Nah, siklofosfamid adalah obat yang digunakan untuk penanganan kanker, terutama kanker darah seperti limfoma dan leukemia. Mekanisme kerja siklofosfamid merupakan alkilatol golongan mustar nitrogen yang menyebabkan alkilasi pada DNA, sehingga menghambat sintesis dan fungsi DNA. Sel B dan sel T sama-sama dihambat oleh siklofosfamid. Efek samping dari siklofosfamid. Pemberian dosis besar dikaitkan dengan efek samping sistitis, hemoragik, kardiotoksisitas, dan pensitopenia berat. Kemudian ada methotrexate adalah obat untuk mengatasi berbagai jenis kanker. Mekanisme kerja methotrexate adalah obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim dihidrofolat redutase sehingga menghambat sintesis timidilat dan purin. Obat ini bekerja spesifik pada fase siklus sel. Efek sampingnya yaitu pada pemberian jangka panjang dosis rendah seperti pada psoriasis dilaporkan terjadinya sirosis dan fibrosis hati pada 30-40% pasien. Toksisitas meningkat dengan pemberian bahan yang bersifat hepatotoksik seperti alkohol. Selanjutnya penggolongan obat. Yang keempat, antibodi. Antibodi ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal. Untuk antibodi poliklonal yang pertama, anti-thymocyte atau ATG, di mana mekanisme kerjanya dapat berikatan pada berbagai molekul permukaan limfosite dan molekul kelas HLA kelas 1 dan 2. Untuk efek sampingnya, relatif sering serum sickness dan nefritis. Untuk indikasinya, untuk mengobati reaksi penolakan transplantasi ginjal, jantung, dan organ lain. Dan untuk yang kedua, imunoglobulin 4 atau IG4. Mekanisme kerjanya diduga berdasarkan pengurangan jumlah sel T helper, peningkatan jumlah sel T suppresor, peningkatan jumlah sel T suppresor, dan mengurangi produksi imunoglobulin. Untuk indikasinya, untuk pengobatan respiratory sinusial virus, sitomegalovirus, dan Panicella. Selanjutnya antibodi monoklonal. Yang pertama anti-CD3. Mekanisme kerjanya berikatan dengan molekul CD3 yaitu komponen reseptor sel T yang berperan pada fase pengenalan antigen. Efek sampingnya cytokine release syndrome yang dapat terjadi pada dosis awal dan bervariasi mulai dari flu-like syndrome sampai shock berat yang mengancam nyawa. Untuk indikasinya digunakan pada transplantasi ginjal,
hati, dan ginjal. Selain itu digunakan untuk mengurangi jumlah sel T sebelum transplantasi sumsum tulang. Yang kedua, trastuzumab. Mekanisme kerjanya berikatan dengan antigen yang terdapat pada permukaan sel tumor. Indikasinya digunakan pada kanker payudara metastatik pada pasien dengan ekspresi HR2 atau Interaksi obat yang pertama yaitu ciklosporin dan kortikosteroid. Efek samping dari kedua obat ini yaitu dapat bermanfaat secara terapi untuk transplantasi obat dan toksisitas dapat meningkat. Mekanisme dari kedua obat ini yaitu menurunkan degradasi hati dari satu atau kedua obatnya. Sedangkan manajemen dari kedua obat ini sesuai dosis, satu atau kedua obat jika tanda-tanda toksisitas atau penolakan terjadi. Selanjutnya, interaksi obat siklosporin azathioprin. Efek konsentrasi plasma siklosporin dapat berkurang sehingga mengalami penurunan efek farmakologis. Kemudian manajemen, pertimbangan untuk dilakukan pemantauan kadar darah siklosporin secara berkala dan amati pasien jika timbul tanda-tanda penolakan atau toksisitas ketika terapi dengan azathioprin dimulai atau dihentikan. Selanjutnya, interaksi obat 3, siklosporin dan barbiturat. Efeknya, barbiturat dapat menurunkan konsentrasi siklosporin dan menurunkan efektivitas siklosporin. Mekanismenya, adanya induksi sistem enzim mikrosomal hati yang menyebabkan peningkatan biotransformasi dan eliminasi siklosporin oleh barbiturat. Manajemennya, sering memonitoring konsentrasi serum siklosporin ketika barbiturat dimulai atau dihentikan. Peningkatan dosis siklosporin mungkin dapat diperlukan untuk mempertahankan konsentrasi kuat untuk efektivitas imunosupresan. Interaksi obat yang selanjutnya yaitu mercaptopurin dan warfarin. Adapun efeknya sendiri ialah dapat menurunkan efek dari warfarin. Nah, untuk mekanisme kerja dari obat thiopurin sendiri yaitu meningkatkan sintesis atau aktivasi dari protombin 1 serta dapat mengurangi konsentrasi dari plasma warfarin. Nah, adapun untuk manajemennya sendiri yaitu antikoagulan harus sering dipantau saat memulai, menghentikan atau mengubah dosis dari thiopurin sendiri. Nah, adapun untuk dosis warfarin harus disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ada. Fosfamid dan kloramfenikol yang menyebabkan aktivasi siklofosfamid menurun. Mekanisme dari interaksi kedua obat ini belum diketahui, tapi dicurigai karena adanya penghambatan sistem enzim mikrosomal hati oleh kloramfenikol. Kemudian manajemen agar interaksi obat ini tidak terjadi sebenarnya tidak ada selain prosedur pemantauan standar untuk kedua obat. Interaksi yang keenam itu ada thiopurin dan juga methotrexate. Nah, kedua obat tersebut merupakan obat imunosupresan di mana thiopurin ini bekerja dengan cara menghambat sintesis dari purin baru, sedangkan methotrexate ini bekerja dengan cara menghambat enzim dihidrofolat reduktase sehingga dapat menghambat sintesis timidilat dan juga purin. Nah, apabila kedua obat tersebut dikombinasikan, maka akan terjadi peningkatan aktivitas dari thiopurin, yaitu dengan cara methotrexate menghambat first pass metabolisme dari thiopurin dengan menghambat oksidasi santin, sehingga bioavailabilitas dari thiopurin akan meningkat apabila diberikan bersamaan dengan methotrexate. Nah, apabila terjadi peningkatan aktivitas dari thiopurin, maka akan terjadi penurunan metilasi dan juga penurunan inaktivasi sehingga dapat meningkatkan toksisitas pada sumsum tulang yang dapat menyebabkan terjadinya anemia, kemudian pendarahan, dan juga infeksi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me more.